was, cemas, ketakutan, betul. Tapi siapa teman-teman yang bisa menolong kita ya, membebaskan dari rasa was-was, takut, cemas itu? Hanya Allah. Makanya ketika Allah kirimkan masalah, segera teman-teman ya, segera berlindung ya, mendekat pada Allah. Nah, jadi mengingatkan kita, barangkali kemarin-kemarin kita diingatkan harus oleh Allah. Kamu kemana aja? Kok nggak pernah hadir? Nah, mendekat aku, kata Allah kan begitu sebenarnya teman-teman. Nah, hanya saja Allah mengingatkan kita dengan cara yang terkadang kita tidak memahami. Nah, intinya teman-teman, kalau masalah itu menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah, maka yakin, ya kan? Allah yang mendatangkan masalah, berarti yang harus kita yakini apa? Ya Allah pula nanti yang menghilangkan masalah. Allah pula yang ibaratnya mengenyahkan masalah. Jadi kalau bahasa guyonannya ya teman-teman ya, kata Syahrini ya, apa itu teman-teman? Diusir sampai minggat itu apa bahasanya itu? Ya, enyah masalah itu. Apa ya bahasanya? Lupa saya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ya, yang berikutnya teman-teman. Yang pertama tadi, yang utama, ya kan? Dosa-dosa kita kepada Allah. Ya, Kak Is, cantik banget ya Bu Aja. Ya, siapa maksudnya ini Kak Is ya? Iya, baik. Nah, terus kemudian yang berikutnya apa teman-teman? Ya, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena di situ juga setiap saat ya kita berkomunikasi, berinteraksi, bertemu, pasti ada dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, jadi yang kedua ini fokus kepada sesama manusia itu sejajar dengan kita. Makanya disebut dengan hubungan horizontal. Kalau yang kepada Allah, yang pertama tadi, ke atas. Hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta Allah. Makanya disebut dengan hubungan vertikal. Nah, yang kedua teman-teman, hubungan mendatar sesama. Berarti ada urutannya teman-teman. Ya, yang pertama, ya, berarti yang harus kita lakukan, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Nah, begitu pula hubungan kita dengan pasangan kita. Nanti yang berikutnya ya teman-teman. Nah, yang pertama dengan orang tua. Lah orang tua itu mengandung arti pula mertua teman-teman. Kalau orang tua kan orang tua kandung kita. Kalau mertua berarti kan orang tua kandung dari pasangan kita. Sama teman-teman. Karena dalam suatu pernikahan itu ada ikatan yang disatukan secara halal, bertemunya dua keluarga besar teman-teman. Jadi bukan hanya kita dengan pasangan kita kan, kita dengan keluarga besar dari pasangan kita. Berarti yang pertama orang tua pasangan kita. Sejak saat kita dinikahi atau menikahi, maka menjadi orang tua kita pula. Nah, terus ya teman-teman ya, makanya kalau kita itu punya banyak masalah ya teman-teman, kalau teman-teman bingung, gundah gulana, terkadang kita itu ibaratnya kayak orang sekolah teman-teman. Awalnya belum paham, kenapa ya masalah ini hadir. Ada apa ya dengan saya? Jadi daripada teman-teman ya berpikiran yang negatif, yang harus kita lakukan apa? Langsung aja teman-teman datangi, kunjungi, hubungi orang tuanya. Kalau masih hidup, bersyukurlah teman-teman. Nah, kalau rumahnya dekat, berarti upayakan bertemu teman-teman. Ya, Kak Aceng, waalaikumsalam. Kenapa teman-teman? Mohon ampun, mohon maaf, minta doa. Nah, jadi nggak usah dikaitkan dengan masalah yang terjadi pada kita. Udah, ya, lakukan aja. Karena apa? Di balik yang kita lakukan kepada orang tua itu, ya, nanti alam semesta ini digerakkan oleh Allah. Jadi energi alam semesta kita dalui dengan apa? Perbaiki hubungan kita
dengan orang tua. Jadi kita itu nggak usah terlalu berpikir ya lama-lama bertele-tele. Dah, barangkali saya selama ini banyak salah sama orang tua. Barangkali saya banyak mengecewakan orang tua. Dah, saya mendatangi orang tua. Mohon maaf, minta ampun. Nah, gitu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman malah merasa mungkin dari sejak muda bikin jengkel, bikin kecewa orang tua, justru ya gumpalan-gumpalan kekecewaan ya yang dipendam orang tua itu bisa jadi teman-teman ya berdampak pada kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Karena apa? Masa lalu dengan orang tua itu yang kurang baik, kurang mungkin kita banyak nentangnya, kita banyak mengecewakannya. Bisa jadi teman-teman. Nah, makanya teman-teman temui orang tua, kalau jauh minimal teman-teman langsung ya telepon, kontak ya. Jadi ada komunikasi begitu teman-teman. Nah, jadi cara kita berbakti pada orang tua itu salah satunya ya kalau kita itu setiap saat meminta maaf. Dan tentu teman-teman bikin hatinya bahagia, bikin orang tua senang dengan kedatangan kita. Paham ya teman-teman? Jangan sampai kita datang kepada orang tua nggak bawa apa-apa, pulangnya minta apa-apa. Itu yang kebalik teman-teman. Nah, jadi kalau orang tua memberi kita ya kan, saat dulu kita belum mampu, kita belum bisa bekerja. Tapi kalau kita sudah berdikari, bahkan sudah berumah tangga, kapan kita mau membalas kebaikan orang tua? Saatnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita datang pakai tangan kosong, ya. Kemudian, setiap saat kita nggak tanggap kebutuhan orang tua. Minimal teman-teman mulai diprogram ya. Ambil itu jatah rutin orang tua, beri jatah rutin setiap bulan. Itu cara menyenangkan kita untuk orang tua. Cara bikin bahagia orang tua. Karena apa teman-teman? Orang tua itu tidak akan minta. Walaupun ada, jarang bisa dihitung. Orang tua itu cukup melihat anaknya itu hidup bahagia, sejahtera, bahkan anaknya berbakti. Itu orang tua sudah bahagia, senang, dan tentu mendoakan anak-anaknya. Nah, tapi kalau misalkan anaknya memberi orang tua, biasanya orang tua itu ya menerima dan mendoakan, tapi tidak minta, tidak bergantung. Bahkan kadang mau bilang itu dengan bahasa pinjam, bukan minta, teman-teman. Ya Kak Mulyanto, waalaikumsalam. Nah, makanya teman-teman intinya kita itu kalau mengunjungi orang tua tanggap gitu. Ada yang tidak tanggap. Ya, mungkin daerah saya ya ada teman-teman. Kalau ke rumah orang tuanya nggak bawa apa-apa, pulangnya dari rumah orang tua malah bawanya misalkan beras karung. Kebalik itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman salah satu cara kita ya, membebaskan dari masalah, meminta Allah memberi jalan keluar, dahului dulu. Marketing langitnya apa? Bahagiakan orang tua. Jadikan orang tua sebagai media kita untuk merayu Allah. Merayu untuk apa? Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, terus kemudian kemarin ada yang bertanya ya teman-teman. Kalau orang tuanya sudah meninggal gimana Bun? Nah ini ya. Ada yang sama teman-teman di sini ada yang mengalami orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Atau bahkan mertuanya juga sudah tidak ada. Yuk, tulis kolom komen ya teman-teman. Bagaimana cara meminta maaf, memohon ampun, ataupun bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Apakah ada cara? Ada teman-teman. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir.
duh sayang, orang tua saya sudah meninggal. Nah, kemarin ada yang sharing kepada saya, Bun, saya itu sejak kecil sudah ditinggal orang tua saya. Terus gimana kalau saya itu mengikuti kajian kelas 1 tentang saya Bu, kedua orang tua saya sudah meninggal. Ya, sudah berapa tahun Pak Mulyanto orang tuanya meninggal. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan merasa belum ada waktu untuk membalas kebaikan orang tua, belum ada waktu untuk menyenangkan orang tua, keburu Allah panggil orang tua kita menghadap ke rahmatullah. Tentu ada penyesalan. Tentu terkadang kita bahkan merasa beruntungnya ya orang tuanya masih ada itu dia. Oh, udah 30 tahun, udah lama ya. Kak Ajeng ya, terima kasih atas jelasannya. Ya Bunda, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama ya. Belum lanjut penjelasannya ya, masih panjang ini Kak ya. Ya, jadi teman-teman nggak usah membandingkan dengan orang lain yang mungkin orang tuanya masih ada. Nggak usah merasa kecewa pula. Jadi ya, lahan atau ladang pahala kita kepada orang tua itu tetap terbuka lebar, terbentang teman-teman. Asalkan kita tahu caranya, asalkan juga kita betul-betul tulus melakukannya. Nah, jadi memang kayak Kak Mulyanto ini ya, sudah 30 tahun orang tua sudah meninggal. Berarti mungkin saat Pak Mulyanto masih muda ya, mungkin ya. Kalau sekarang bahkan mungkin ada ya teman-teman yang mengalami sejak kecil SD atau bahkan sudah yatim ya. Orang tuanya sudah meninggal, maksudnya sudah ngalami yatim gitu ya. Nah, jadi teman-teman, cara kita berbakti pada kedua orang tua kita atau kedua mertua kita yang sudah meninggal, ya misalkan sudah meninggal dunia, teman-teman, ya caranya sama sebenarnya, ya hanya saja medianya kita transfer begitu. Bagaimana kejelasannya? Nah, kita pahami dulu. Jadi sebenarnya orang hidup di dunia itu ya teman-teman kan ada kontraknya, ya kan? Tapi kontrak itu yang pegang rahasia hanya Allah. Kita tidak tahu. Artinya apa? Kita tidak akan selamanya kan hidup di dunia itu. Dunia itu ibaratnya tahapan kehidupan manusia. Betul ya? Jadi yang pertama kita ada di alam mana? Kita ada di alam kandungan. Ya kan? Orang tua ya kan mengandung kita ya Kak Tarsuti. Aku Bu udah ditinggal sejak SMP. Ibu giliran bapak baru 5 bulan. Oh, ibunya ya. Ibunya SMP sudah meninggal. Oh, bapak baru 5 bulan. Ya, diterima dengan ikhlas ya Kak ya. Nah, ya Kak Andara, waalaikumsalam. Nah, terus kemudian tadi ya teman-teman ya tahapannya kita kan sebelum lahir ke dunia ada di alam kandungan. Ya kan? Nah, terus tahap pertama itu kan. Jadi setiap manusia kan pasti ngalami itu. Kemudian lahir ke dunia, berarti alam dunia. Makanya dunia itu hanya sementara. Ya betul teman-teman. Jangan sampai dunia yang hanya sementara ini justru kita terlena. Kita terbuai dengan gemerlapnya dunia. Ya, Kak Siska, waalaikumsalam. Umaku sayang, mudah-mudahan saya selalu. Aku ketinggalan Uma baru pulang kerja. Enggak, baru berapa ya? Ya setengah jaman lah Kak Siska. Masih ada banyak waktu ya. Oh, baru pulang kerja. Oh, kerjanya pasti siang ya pulangnya ya Kak Siska ya. Ya disyukuri, diterima ya. Kalau Kak Siska ini kerjanya setiap hari pagi sampai sore gini ya. Ya, tetap diterima aja ya, enggak apa-apa. Nah, terus kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi sampai apa bahasanya tadi? Saya agak ini ya teman-teman ya. Ada agak pengaruh hidungnya mau flu ini. Ya.
Mudah-mudahan suara saya tetap bisa didengarkan dengan nyaman ya. Kak Siti Aisyah, Waalaikumsalam. Ikut menyimak Ustazah, baik ya. Ya Kak Wani, Waalaikumsalam. Kak Siska, Safakila Uma, amin ya. Nah, terus flu ya. Mau kena flu Kak, mulai tadi malam ya. Makanya kadang kalau apa itu awal gitu rasanya agak meriang ya. Tapi ini saya apa itu gencar dengan apa itu namanya suplemen untuk stamina. Biasanya virus itu akan apa itu kalah dengan stamina ya. Nah, kalau kita tetap energik, stamina kita apa itu bagus, berarti virusnya dah berlalu. Ya, kita lanjut sampai apa ya tadi? Alam dunia, ya betul ya. Jadi kita itu mengalami kan tahap yang kedua, alam dunia. Nah, terus kemudian ya, makanya saya sepakat kalau ada bahasa itu sebenarnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Jadi ada tambahan akhiran kan lebih tepatnya teman-teman. Biar kita lebih memahami. Meninggalkan dunia menuju ya kan dunia berikutnya. Dunia apa? Dunia alam barzah. Kalau kita melihat secara fisik, alam kubur itu. Tapi itu fisiknya. Lah, ruhnya, jiwanya ada di alam barzah, teman-teman. Nah, berarti sebenarnya ada kehidupan di dunia ini dan ada pula kehidupan di dunia berikutnya itu, yaitu alam barzah itu. Nyambung ya teman-teman. Berarti kita itu dengan orang tua kita yang sudah meninggal itu kan berpisahnya di dunia ini teman-teman. Di dua dunia ini. Kita ada di dunia yang saat ini, mereka sudah dunia yang ketiga, alam barzah. Nah, berarti kebutuhannya pun tetap sama, memiliki kebutuhan. Hanya saja bentuk kebutuhannya berbeda. Berarti cara mendapatkannya pun berbeda. Sampai di sini dulu, nyambung ya teman-teman. Nah, kalau kita di dunia ini, ya kan, kalau lapar apa? Makan. Kalau haus apa? Minum. Nah, kalau mereka sudah nggak ada kebutuhan yang bersifat nafsu duniawi seperti ini. Nggak lapar, nggak haus. Bahkan mereka ya kan nggak ngantuk. Kan gitu. Nah, berarti kalau kita ingin berkomunikasi dengan mereka, ya pakai yang bisa mentransfer kebutuhan mereka. Jadi mereka tetap berharap dikirimi ya, ibaratnya menu suplemen tadi atau ya kiriman makanan, tapi beda makanannya. Kalau di dunia berupa makanan yang kita makan, di alam barzah kita transfer. Jadi apa teman-teman? Nur cahaya yang bikin hidup mereka di alam barzah tenang. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya menunggu-nunggu kiriman dari kita. Paket kita itu ditunggu-tunggu. Tapi kadang kita nggak tanggap teman-teman. Karena apa? Kita belum merasakan jadi mereka di alam itu gitu loh. Nah, makanya teman-teman ya, ayahku sudah kena tsunami di Aceh dan hilang, sudah dikabari meninggal. Tapi jasadnya ada di mana? Tsunami yang dulu itu Kak, tahun 90-an itu ya? Atau yang baru ini? Yang banjir bandang itu Kak Siska. Oh ya Aceh ya. Oh, orang tanya Aceh. Kalau Kak Siska itu mana? Aceh pula. Atau Sumatera. Sumatera bagian mana? Nah, jadi kalau jasadnya tadi misalkan belum ketemu ya kan, tapi kabarnya juga belum ada ya. Kita doakan pula teman-teman ya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat ya. Jadi ya tetap kita tujukan kepada ruhnya dulu gitu. Nah, jadi teman-teman, mereka itu senantiasa menunggu-nunggu kiriman dari anak-anaknya. Nah, berarti tadi sama. Kalau kita saat ini punya banyak masalah, ya kan, kita memohon ampun, minta maaf pada orang tua kita yang masih ada dengan mendatangi. Nah, kalau orang
Oh, tsunami yang dulu berarti ya, Kak Siska ya, yang tahun 90-an itu toh? Ya, ya berarti sudah meninggal dunia ya. Kalau sudah tidak ada kabar beritanya, mungkin ya eh, apa ya? Qadarullah mungkin tertimbun atau gimana ya. Yang jelas ya kita tidak bisa sampai saat ini tidak bisa menemukan jejaknya gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman ya, kalau tadi ya orang tua kita temui, nah sama teman-teman. Kalau di alam barzah caranya bagaimana? Kita kirimkan doa-doa. Nah, doa yang paling apa itu prioritas teman-teman lakukan ya setiap selesai sholat wajib teman-teman kirimi Fatihah ya, teman-teman doakan. Atau teman-teman misalkan ya ini nanti malam ya, malam Jumat kirimi ya, kita baca Al-Quran, niatkan hadiahnya kirimkan pada orang tua kita. Terutama jangan sampai lupa teman-teman fadilah surat Yasin. Nah, kirimkan fadilahnya, hadiahnya kepada mereka. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, caranya teman-teman ya, kalau kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu, misalkan memulai dengan Fatihah atau mau mengirimkan surat apa itu bacaan Al-Quran atau surat Yasin, teman-teman awali dengan kirimkan Fatihah dulu, ya, Fatihah dulu. Nah, jadi teman-teman kirimkan, ya Allah, saya mengirimkan apa itu fadilah Fatihah ini kepada orang tua saya sudah meninggal. Sebutkan teman-teman ya, kalau orang tuanya itu apa itu perempuan ya berarti laki-laki dulu ya, laki-laki sebutkan namanya, kemudian belakangnya gandeng dengan bin. Kemudian kalau bisa teman-teman ketahui nama kakek kita dari bapak kita itu. Nah, terus kemudian yang kalau ibu ya ibu kita berarti sebutkan namanya, gandeng belakangnya dengan binti, kemudian sebutkan nama kakek kita dari ibu kita itu. Jadi nasab itu ke laki-laki ya, ke bapak. Nah, alamat paket lengkap di alam barzah itu nasab itu teman-teman, binti itu. Jadi kalau kita, contoh tadi saya baru terima paket nih, kan ada kurir, ya kan? Nah, kurir itu kan mengantarkan yang dibaca ya tulisan di paket itu kan. Semakin jelas, semakin rinci, semakin cepat nyampe. Sama teman-teman. Cuman kalau di alam barzah nggak ada RT, RW, nomor HP nggak ada teman-teman. Nasab. Nah, jadi teman-teman caranya begitu. Jadi kita kirimkan, kita transfer pahala itu ya, kiriman tadi kepada orang tua dengan kita hadiahkan, kita apa itu ucapkan di depan itu. Ya Allah, saya mengaji surat Yasin misalkan. Ya Allah, saya hadiahkan kepada orang tua saya, sebutkan seperti yang saya contohkan tadi. Awali dengan Fatihah dulu, kemudian baru kita ucapkan, baru kemudian kita baca surat Yasin. Nah, kalau apa itu pahala bacaan Al-Quran sama teman-teman, ucapkan ya di depan. Nah, jadi mereka itu menunggu kiriman-kiriman yang seperti ini teman-teman, bukan berupa apa itu namanya makanan seperti yang kita makan, sudah bukan dunianya, kebutuhannya berbeda teman-teman. Nah, makanya teman-teman ya, yang saat ini banyak masalah gundah gulana ya kan, terus kemudian orang tua sudah tidak ada, coba teman-teman ya, coba temui mereka melalui kiriman doa-doa kita itu. Ya. Jadi yang pertama yang apa itu paling dasar ya teman-teman, kirimi Fatihah setiap saat boleh. Setelah sholat fardu kirimi Fatihah bagus ya kan. Kemudian doakan setelah selesai sholat, kemudian tutup dengan Fatihah, bagus pula. Nah, terus kemudian malam Jumat atau Jumat ya, hari Jumat jangan sampai ketinggalan teman-teman, kirimkan fadilah surat Yasin kepada mereka. Nah, Bun, kalau bacanya banyak, apa itu satu kali tapi untuk banyak niatnya boleh-boleh. Jadi misalkan kita mau baca surat Yasin ya, pertama kita sebutkan dulu nama-nama. Kan kita tidak hanya ngirim satu teman-teman. Masa kita hanya ngirim bapak kita, ibu kita misalnya sudah meninggal, atau kakek nenek kita, kakek nenek dari orang tua kita misalkan. Terus teman-teman harus ketahui nama-namanya kalau bisa, nama nasab kita itu.
Nah, baru kemudian teman-teman sebutkan, ya Allah, nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya hadiahkan surat Yasin ini. Nah, kemudian teman-teman baca surat Yasinnya. Nyampe teman-teman, yakin. Ya. Karena apa? Mereka itu selalu menunggu-nunggu kiriman dari kita seperti ini. Nah, sebaliknya mereka itu melihat kita, tapi melihatnya bukan dengan mata kepala kita ini. Ya kan? Mereka diberi ruang oleh Allah, diizinkan oleh Allah melihat kita. Jadi kalau mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka nangis melihat kita, kok tidak tahu ya, aku itu nunggu-nunggu. Coba. Nah, makanya teman-teman ya, mereka itu selalu menunggu kiriman-kiriman kita. Setiap saat teman-teman kirimkan secara rutin. Nah, inilah namanya marketing langit itu. Energi alam semesta bergerak. Karena apa teman-teman? Semuanya ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kan akan kembali kepada kita teman-teman. Itulah namanya tabungan alam semesta. Nah, jadi kelihatannya tidak nyambung teman-teman, tapi coba praktekkan, lakukan. Kita sedang banyak masalah, misalkan contoh aja yang paling teman-teman kadang ya mikirnya itu lebih konkret, ya kan? Nah, sekarang misalkan punya banyak utang misalkan. Kalau banyak utang tuh ya memang harus bekerja keras agar utangnya lunas. Itu kalau kita pakai logika teman-teman. Tapi coba, teman-teman pernah mengalami udah bekerja keras, banting tulang pagi sampai malam bahkan, tapi utang lunas, utang lagi, utang lunas, utang lagi. Nah, berarti kan sebenarnya ya bisa dikatakan ya sebab akibat ini tidak nyambung kadang. Ya kan? Sebab utang ya kan, kemudian harus kerja keras. Iya betul, nyambung. Tapi bukan berarti akan menjadi solusi ya satu-satunya gitu loh. Nah, coba teman-teman lakukan. Ketika kita ya melakukan yang tadi tabungan alam semesta, coba teman-teman perbaiki hubungan kita dengan orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal, teman-teman lakukan. Maka energi alam semesta ini loh yang berpihak pada kita. Nah, jadi ketika Allah melihat kita dalam kesulitan utang itu, kemudian kita imbangi teman-teman, ya kita melakukan kebaikan untuk orang tua kita, baik yang masih sudah meninggal. Allah melihat pula tabungan langit kita. Nah, akhirnya kan seimbang teman-teman. Oh, itu punya kesulitan. Oh, tapi dia juga berbuat baik pada orang, ya sudah, tak mudahkan hutangnya lunas. Nah, caranya itu urusan Allah. Nyambung ya teman-teman. Nah, nanti suatu saat kita akan menemukan ya kan jalan keluar, solusi yang dikirimkan Allah itu melalui perantara apapun, melalui perantara siapapun. Itulah namanya alam semesta digerakkan oleh Allah. Karena apa? Kita sudah mengawali dengan kebaikan. Lah kebaikan itu Allah ganti berlipat-lipat. Salah satunya masalah kita itu dimudahkan, dikirim jalan keluar. Nyambung ya teman-teman. Makanya kalau kita itu punya masalah, teman-teman mulai sekarang coba dirubah. Jangan cuek, jangan masa bodoh dengan orang lain, dengan kepentingan orang lain, dengan kebutuhan orang. Karena apa? Bisa jadi dibalik ya kebaikan kita pada orang lain itu Allah menitipkan kebaikan di situ untuk urusan kita tadi. Nah, makanya teman-teman ya ketika kita cuek fokus urusan kita, terkadang malah masalah kita numpuk. Karena apa? Kita tidak paham arti tabungan alam semesta. Nah, yuk mulai sekarang ya teman-teman harus bikin tabungan alam semesta. Kalau bisa teman-teman target yang paling ringan. Hari ini apa tabunganku untuk alam semesta? Bulan ini aku apa saja yang kulakukan untuk tabungan alam semesta? Teman-teman targetkan, tapi dengan catatan jangan diingat-ingat kemudian ditunggu-tunggu, nggak akan datang. Karena apa? Itu artinya berarti teman-teman nggak tulus.
Nah, ya oke Uma, ya baik nyambung ya Kak Siska. Nah, jadi teman-teman terkadang contoh saja, kita itu punya masalah A, kita fokus A. Padahal ya Allah itu mengirimkan B, C, D untuk membantu kita. Kita nggak nyadar gitu. Nah, ya kembali ke orang tua tadi ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini ya orang tua sudah meninggal, kalau punya masalah atau teman bahkan menyadari dosa-dosanya pada orang tuanya dulu, padahal dulu orang tuanya itu sering dikecewakan. Kemudian saatnya kita sadar mau membalas kebaikan, ternyata orang tuanya tidak ada. Gimana caranya? Nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ya, tetap bisa kita lakukan dengan mentransfer dari alam dunia ke alam mereka itu. Ya, berikutnya berarti apa teman-teman? Kirimkan pahala sedekah untuk mereka. Contoh ya, kita sedekah ya kan pada orang yang masih hidup. Contoh, kita yang melakukan. Bolehkah pahalanya dikirimkan pada orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Itu cara mentransfer teman-teman. Nah, jadi tetap yang mengeluarkan uang, materi, harta, atau kalau teman-teman misalkan berupa makanan, berupa sembako, atau apapun yang teman-teman keluarkan, itu kita kan yang mengeluarkan. Nah, terus kemudian teman-teman niatkan, ya Allah saya sedekah ini, misalkan uang 100.000, 200.000, hadiahnya saya berikan, saya kirimkan untuk orang tua saya, sebutkan tadi namanya. Kalau laki-laki gandeng dengan bin, kemudian gandeng dengan nama bapak kandungnya, kakek kita. Kalau perempuan ibu kita berarti nama ibu kita, binti belakangnya berarti kakek dari ibu kita. Nah, berarti kita juga dapat pahala kan teman-teman. Uang kita yang mengeluarkan materinya ya kan, kemudian hadiahnya kita berikan orang tua, sama-sama dapat teman-teman. Jadi nggak mengurangi pahala masing-masing ini. Coba kalau seperti ini, siapa yang merasa rugi sebenarnya? Kalau kita tahu matematika tabungan alam semesta. Nah, makanya teman-teman ya, kalau saat ini teman-teman ya ingin berbuat baik pada orang tuanya sudah meninggal, coba diawali, targetkan. Ya, kalau kita tadi ya contoh ini kita apa ya bahas dua sisi, orang tua masih hidup, orang tua sudah meninggal. Kalau tadi orang tuanya sudah masih hidup ya yang pertama, coba teman-teman lakukan ya, berikan jatah rutin tiap bulan. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal sama sebenarnya, jatah rutin untuk orang tua sudah meninggal ini ya kan tetap kita sisihkan, kita alokasikan. Hanya saja kita transfer, kita sedekahkan pada misalkan saudara-saudara dari orang tua kita, entah itu adik, kakak, keponakan yang kurang mampu. Jadi orang terdekat dengan kita, orang tua kita itu yang kurang mampu, berikan pada mereka, kemudian hadiahnya, pahalanya kita hadiahkan pada orang tua yang sudah meninggal. Sama teman-teman, ini yang hidup dapat, yang meninggal juga dapat. Nyambung? Nah, jadi jangan sampai teman-teman kepikiran, orang tua sudah meninggal ya sudah, berarti ya putus hubungan orang tua dengan anak. Nggak ada putus itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang harus kita pahami, barangkali andil mereka, baik orang tua kita, orang tua dari orang tua kita, nenek moyang kita terdahulu itu, dengan keberadaan, keadaan, kehidupan kita saat ini, ada andilnya. Jadi misalkan kita saat ini merasa mapan, tenang, nyaman, barangkali dari, kalau orang Jawa dulu bilangnya itu tirakat ya. Tirakat itu artinya mendekatkan diri pada Allah ya kan, untuk memintakan suatu keinginan doa tertentu, mungkin anak turunnya. Ya Allah, saya melakukan kebaikan-kebaikan ini ya, saya niatkan untuk anak turun saya nantinya. Anak turun saya diberi kemudahan, anak turun saya diberi kehidupan yang mulia dan seterusnya. Mungkin doa-doa mereka, ikhtiar mereka dulu teman-teman. Kita nggak tahu
Makanya cara kita membalas kebaikan mereka dengan cara seperti ini tadi. Lakukan kebaikan doa, lakukan sedekah, kita niatkan pada mereka itu. Ya, Kak Kadisah Bulusari, ya, sama-sama. Ya. Nah, dah ya teman-teman. Jadi kalau kemarin banyak yang bertanya, Bun, gimana caranya meminta maaf, berbuat baik pada orang tua saya padahal orang tua saya sudah meninggal. Itu caranya. Nah, sudah tidak bingung ya teman-teman. Nah, terus kemudian kenapa teman-teman kita itu menyarankan ya selalu berbuat baik walaupun orang tua sudah tidak ada. Ya, karena apa teman-teman? Setiap manusia itu yang meninggal dunia itu, jadi kalau teman-teman masih belum nyambung, belum paham atau masih ragu, setiap manusia ya yang meninggal dunia itu kan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Nah, jadi dasarnya ini ya, kecuali 3 perkara. Ya, 1, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Amal jariah itu dilakukan mereka saat masih hidup. Kalau sudah meninggal, putus. Ya kan? Tapi kalau amal jariah itu masih bermanfaat untuk banyak umat, untuk kebaikan, ya kan? Berarti ini mengalir terus pahalanya. Contoh, orang tua kita dulu saat hidup, ya kan, ada pembangunan masjid, ada pembangunan madrasah misalkan. Kemudian menyumbang, ya kan, material atau mungkin dengan material yang lain, mungkin genteng, lantai, granit, nah, atau mungkin atapnya dan seterusnya. Dan sampai saat ini tempat itu masih digunakan kalau masjid tetap untuk sholat berjamaah, kalau madrasah untuk menimba ilmu agama misalkan. Berarti kan tetap untuk kebaikan, mengalir pahala ini walaupun mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu terputus itu dia tidak bisa lanjut lagi melakukan sedekah yang lainnya gitu loh. Tapi yang sudah terjadi, sudah dilakukan dan masih digunakan, ini mengalir terus. Nah, itu namanya sedekah jariah, teman-teman. Ya kan? Yang kedua ya, au ilmin yang tafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sama. Ketika mereka dulu saat hidup misalkan mengajarkan suatu kebaikan. Lah, makna mengajarkan suatu kebaikan ini, teman-teman, kita pemahamannya jangan terlalu pendek, terlalu sempit. Misalkan, oh berarti hanya guru saja, hanya kiai saja, hanya ustaz saja. Enggak. Apapun kebaikan yang kita tularkan dan itu ditiru, itu dipraktekkan dan itu membawa kemanfaatan, itulah namanya ilmu. Nah, selama ini dilakukan terus maka pahala itu mengalir, teman-teman. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, terus kemudian yang ketiga ya, awalatin sholihin yatmulah, anak walatin berarti perempuan ngikut karena jamak dari laki-laki dan perempuan itu mengacu pada laki-laki. Berarti awalatin ya sholihin, ya sholihahnya juga ikut. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang mendoakan. Nah, pintu masuk kita itu untuk mengirimi pahala kebaikan di alam barzah itu lewat yang ketiga ini, anak-anaknya yang soleh, solehah. Kalau mereka sudah tidak berbuat apa-apa, nggak bisa kan, sudah meninggal kok. Makanya kalau orang Jawa bilangnya kan, orang meninggal itu nggak bisa bergerak. Iya betul, kalau bergerak bikin takut, betul. Nah, tapi energi alam semesta itu melalui anak-anaknya ini. Nah, yang membalas kebaikan orang tua itu pintu masuk kita berbakti pada kedua orang tua yang sudah meninggal lewat yang ketiga ini, teman-teman. Anak-anaknya yang soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, makanya ya teman-teman, kalau ada yang
Saya pengen kaya. Oh, kaya toh. Ya boleh Kak Is, boleh. Yuk nanti kita dampingi ya. Nanti ada kelas pendampingan ya, gratis nggak berbayar. Setelah ini ya kita sampaikan ya, kita tuntaskan dulu. Nah, jadi teman-teman ya. Kak Siska kok ketawa, kenapa? Jadi kalau ada pemahaman, kalau orang tua sudah meninggal katanya sudah putus. Putus itu amal mereka yang dia perbuat. Tapi kita anak ya tetap nggak ada putusnya. Buktinya apa teman-teman? Contoh, kadang teman-teman nyambung kan batinnya. Saya tuh kok ingat orang tua saya, tiba-tiba mungkin dalam mimpi ditemui. Itu kan tetap ada, ya kan? Ikatan batin. Contoh, ya kan? Nah, makanya kalau kita berpikir nggak usah negatif ya, berarti orang tua kita, yuk kita kirimi hadiah, ya doa-doa, pahala sedekah, gitu aja kita mikirnya, ya teman-teman. Nah, jadi mereka itu kalau melihat kita, ya, terus kemudian kita melupakan, mereka menangis kepada Allah. Ya Allah, anak-anakku kok nggak ada yang ingat ya sama aku ya Allah. Nah, sama teman-teman. Ketika mereka gembira, alhamdulillah anak-anakku ngirimi aku setiap saat. Jadi pahala yang kita kirimkan itu nyampe teman-teman. Nah, dah ya teman-teman. Jadi kalau ada yang menganggap nggak nyampe, ya mungkin teman-teman ada paham yang berbeda, ya silahkan. Tapi kalau teman-teman yakin nyampe, ya kan, yakin, karena apa? Tabungan langit itu nanti. Tabungan itu apa? Kalau kita melakukan kebaikan pada orang tua kita, nenek moyang kita sudah meninggal, maka nanti akan menjadi cermin, akan dicontoh oleh anak-anak kita nantinya, meniru kebaikan perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik kepada orang tua kita itu. Jadi itulah namanya alam semesta bergerak dan kembali kepada kita. Iya betul Kak Siska, aku yakin nyampe. Betul. Nah terus anak-anak kita nantinya atau anak cucu kita itu kan nggak bisa teman-teman. Sekarang kita hidup, kita beri nasihat atau wasiat sekalipun. Nanti kalau aku udah meninggal, kamu harus mendoakan aku begini. Nggak bisa. Siapa yang mengendalikan hati mereka? Allah kan. Nah, alam semesta di situ nanti berperan teman-teman. Makanya dalam kehidupan ini kan siapa yang menanam akan panen. Tanamannya baik, panennya baik. Tanamannya buruk, panennya buruk. Sama teman-teman. Ya. Ketika kita disakiti orang, didolimi orang, bahkan kita merasa sakit atas perbuatan orang lain, tapi orang lain itu tidak merasa sama sekali. Kita yang harus kita perbuat apa? Apakah kita harus mengejar orang itu? Apakah kita harus setiap saat mengungkit-ungkit kepada orang itu? Tidak akan menyelesaikan masalah. Mengadunya pada Allah. Nah, nanti Allah yang membalas. Makanya yakin aja teman-teman. Terima dulu, mengadu pada Allah, biar Allah yang membalas. Coba teman-teman pilih mana? Ya, membalas sendiri atau dibalaskan oleh Allah? Ayo. Ibaratnya, ya kan? Kalau lemparan, kita yang melempar belum tentu tepat sasaran. Tapi kalau Allah yang melempar, pasti tepat sasaran, ya kan? Nah, makanya kalau kita itu merasa kecewa, adukan aja pada Allah, ya kan? Nah, caranya berarti kita dahului dulu dengan apa? Ya Allah, saya ingin Engkau bantu. Kita tunjukkan diri kita itu layak dibantu oleh Allah. Nah, jadi kalau ibaratnya ya kualitas, ya kan? Tunjukkan kualitas kita dengan dia yang melihat kita itu ya lebih baik kita. Makanya kebaikan ya berbalas kebaikan, keburukan nggak usah dibalas keburukan. Nanti pertolongan Allah nggak akan datang, gitu loh teman-teman. Sama ketika kita mengharapkan anak cucu kita membalas kebaikan-kebaikan kita, ya kan? Nggak bisa kita berharap, kita menyuruh, tapi lakukan dulu ya, di hadapan Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan, melembutkan hati mereka.
Nah, makanya kembali tadi teman-teman ya, saat ini apabila teman-teman saat ini ya mengalami berbagai masalah, barangkali banyak dosa kita kepada orang tua kita. Kalau teman-teman merasa betul-betul memahami dan mengakui, menyesali, ya lakukan yang tadi sudah saya sharingkan tadi. Lakukan dulu aja teman-teman, nggak usah mikir hasilnya mana, gimana ini. Nah, nggak usah, apalagi teman-teman hitung-hitungan dengan orang tua. Jauh teman-teman. Ya, justru itu akan menjadikan kesulitan datang terus pada kita. Nah, kalau kita hitungan, ya kan, sama Allah juga hitungan kan dengan kita. Nah, pasti kita tidak akan mampu teman-teman. Nah, ya, baik, ya nyambung ya teman-teman untuk urusan berbuat baik, berbakti pada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, jadi teman-teman yang sampai saat ini banyak masalah, ya kan, bingung kalau, nah teman-teman mengawali dari mana? Ya Kak Is baca saya mah kalau berdoa tapi pikiran kemana-mana itu tandanya nggak fokus, ya kan? Pikiran kemana-mana berarti pikirannya masih dipenuhi dengan urusan masa lalu. Kalau sholat nggak sama. Masa lalu itu gini loh teman-teman ya. Yang sudah terjadi sekalipun 5 menit yang lalu itu kan masa lalu. Pasti kita masih dibayang-bayangi itu. Coba dibalik, masa lalu dibuang, yang kita pandang itu masa depan. Nah, akan beda teman-teman. Sulit ataupun ya sulit, perlu dipaksa, perlu latihan, perlu praktek. Karena apa? Hati kita itu ya selalu pasang surut. Nah, berbicara hati yang pasang surut ini teman-teman ya. Jadi menyangkut masalah apapun itu pasti nyangkutnya di hati, kaitannya di hati. Berarti kunci semua kehidupan kita atau bahkan kunci ya hidup kita, ingin bahagia atau tidak, ingin ya rezeki berlimpah atau tidak, ingin hidup kita ya tenang, tentram, sejahtera, apapun itu. Kais apalagi kalau jatuh tempo baca, nah ini ngaku aja ini ya, banyak ya temennya kayak gini ya. Jadi kata guru saya itu katanya orang itu apa ya, deg-degan itu katanya ada 2. 1 jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Betul ya teman-teman ya. Nah kalau jatuh cinta sih masih enak, kalau jatuh tempo itu loh. Mau berlindung kemana ini? Iya, ada yang merasakan gitu. Jadi deg-degan itu, hati nggak tenang itu. Kalau kejatuhan 2 hal ya, jatuh cinta sama jatuh tempo. Nah kalau kita usia sekarang jatuh cintanya kan udah kita simpan dulu, udah kita rasain dulu, udah berlalu. Nah sekarang gilirannya ada yang banyak merasakan jatuh tempo ternyata. Iya, Kak Siska lucunya. Iya, lucunya dari Kak Is tadi sih. Iya, Kak Zuli, waalaikumsalam. Lama gak ikutin, baru senggang Kak, alhamdulillah. Iya, sekarang jatuh tempo. Nah, contohnya kayak Kak Is ini sekarang jatuh tempo. Nah, gimana? Minimal teman-teman tata hatinya dulu. Memulai dari situ, ya kan? Jatuh tempo kan nggak usah diolor, ya kan? Kalau udah jatuh tempo, minta aja tempo lagi, begitu. Nah, berarti kalau minta tempo hubungannya dengan apa? Manusia dengan manusia, pendekatan. Nah, kita tidak akan bisa mempengaruhi hati seseorang. Caranya bagaimana? Minta Allah yang menggerakkan hati orang ini. Nah, itu kaitannya dengan apa, teman-teman? Ilmu menata hati, ilmu menata wadah rezeki. Nah, di sini nyambungnya, teman-teman. Jadi siapapun yang saat ini Kak Siska mau tertawa takut dosa, ya tidak dosa, kita berguru tujuannya ya. Tapi kan benar, guruan guru saya itu juga betul. Ada 2 saat yang bikin kita tegang, bikin kita selalu was-was, jatuh cinta dan jatuh tempo. Saya dulu nyemaknya juga apa itu sepaneng, terus belakangnya ketawa. Ya. Ya Kak Nurita, waalaikumsalam. Ikut ngaji bareng buat hati tenang. Ya amin. Ya jadi teman-teman kembali ya, siapapun yang
tadi ya kan, jatuh tempo, nggak tenang contoh, berarti kaitannya dengan hutang, dengan tagihan. Kalau jatuh cinta, saya nggak ngurusin loh ya. Ya, ya. Jadi apapun itu teman-teman, masalahnya pada apa? Yuk fokus dulu pada menata hati ini. Hati itu kunci masuknya rezeki. Nah, kami di sini hadir mendampingi teman-teman. Kalau ingin, jadi tidak hanya ilmu yang bersifatnya tadi ya kita praktekkan, tapi ilmu yang sifatnya apa? Menata awal. Ya, yang sama sekali kita tidak paham, ya kan? Caranya, ya Kak Rian ya. Caranya teman-teman ya, ada suatu ilmu namanya ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Jadi kalau teman-teman minta, ya kan, masalahnya Allah beri jalan keluar, ingin rezekinya lancar, coba teman-teman pahami pula ilmu yang satu ini dulu. Ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Biasa kami sebut dengan identik ilmu DKR. Ya, teman-teman ikuti di pendampingan kami, gratis, nggak berbayar. Ya, ilmunya dahsyat ya, seperti yang tadi saya sampaikan kurang lebih 1 jam ini kan penjabaran dari ilmu itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya menata hati? Kalau hati tertata, yakin rezeki juga terjaga, tertata. Bahkan hidup kita juga semakin membaik. Jadi nggak jatuh tempo lagi, guys ya. Jadi dampaknya ke depan, dampak positifnya nggak deg-degan jatuh tempo. Nah, ya, Kais, apa hati saya kotor? Nah, justru kalau kakak menyebut hatinya kotor itu kan bagus, mengakui kan. Coba, apa ada yang berani bilang hatinya bersih? Kalau ada yang berani, itu sombong namanya ya. Apa bolong ya? Ya. Siang-siang melawak, iya. Nah kalau nggak gitu nggak, nanti ngantuk no Kak Siska ya. Nah jadi teman-teman ya, apapun yang kita sadari, terima teman-teman. Justru lebih baik kita mengaku banyak dosa daripada kita mengaku bersih, ya kan? Karena apa? Sama dengan kita menipu diri sendiri dong. Nah kalau sudah menipu diri sendiri, apakah kita bisa menipu Allah? Tidak bisa. Makanya ya teman-teman, kuncinya apa? Bersihkan hati. Yuk teman-teman, bagi yang ingin mengikuti ilmu ini, namanya ilmu DKR, ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Harapannya teman-teman juga Allah kirimkan rezeki yang dahsyat, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Dengan begitu jatuh temponya kan berlalu, deg-degannya kan hilang. Salah satu contoh saja, satu kita sepil, hutang lunas, keinginannya, coba teman-teman ya ikuti. Tadinya ngantuk, jadi seger dengar live lucu. Tapi saya bukan pelawak loh ya. Nah, terus caranya gimana teman-teman yang apabila ingin mengikuti? Simple, sederhana, nggak pakai bayar ya, gratis. Caranya teman-teman ya bergabung di grup Wawa nanti yang saya dampingi. Nah, caranya berarti teman-teman harus tahu kontak saya, menghubungi saya dulu. Nah, ini di atas sudah kita sepil itu. Di atas itu ada judul kan, dikejar rezeki. Kemudian sampingnya sudah saya sepilkan kontak Wawa saya, tapi kita samarkan. Biar nggak kena PL, pelanggaran ya teman-teman. Nah, jadi ada tiga bagian ya, angka kan kita sepilkan. Yang pertama 4 angka itu ya, kosong tetap kosong kan. B ganti dengan angka 8. Boleh dicatat teman-teman apabila ingin mengikuti, dan ini gratis, nggak berbayar, tapi dahsyat yang teman-teman dapatkan ilmunya nanti. Kemudian dipraktekkan, maka keajaiban ya akan datang satu persatu dalam kehidupannya ya. Kita ulangi lagi. Jadi 4 bagian angka itu kosong ya, B ganti dengan 8, 2 tetap, I ganti dengan angka 1. Nah, dah ya, nyambung. Boleh teman-teman catat atau di gini ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua 43 tetap ya. Kais, kalau saya Wawa Bu aja direspon. Kita respon Kak. Nyatanya banyak kan yang mengikuti, kemudian terbukti keajaiban Allah datangkan, ya kan? Karena apa? Bukan saya yang mampu, bukan, Allah yang memberi ilmu itu, kemudian teman-teman mempraktekkan, ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang merasakan hidupnya berubah. Sama, saya dulu juga sama teman-teman. Saya dulu juga belum kenal ilmu DKR. Senyum aja kadang sulit, apalagi kalau tadi disebut Kak Siska, siang-siang banyak guruan nggak ngantuk. Saya berguru aja dulu
Nggak bisa teman-teman. Karena apa? Hati saya selalu keruh, inginnya marah, inginnya marah, tersinggung dikit. Nah gitu. Ini membersihkan hati dulu. Nah, akhirnya Allah berikan kemudahan kan apa? Istiqomah mempraktekkan. Ya Kak Wani, iya Ustazah, dulu saya cengeng. Nah, cengeng itu karena dampak kecewa, ya kan? Betul. Nah, kita kecewa, kita merasa menyalahkan keadaan, ya kan? Nah, ya Bu Aja, terima kasih ya Bu Aja. Kalau lihat yang pakai baju hitam, waduh, kenapa? Ada apa dengan si hitam? Nggak apa-apa, kita semua sama ya. Nah, kita ulangi tadi ya. Oh, kejeda terus nih. Jadi bagian kontak yang kedua ya 43 di atas itu ya. Kemudian tadi jatuh tempo aja urusannya ya. Saya baru nyambung ya. Kemudian angka huruf G kecil itu angka 9. 6 tetap. Nah, ada ya. Kemudian bagian yang ketiga 43 ya, di atas yang kanan itu GG ya, ganti dengan angka 9 semua. Jadi ada 3 yang kita samarkan ya kan. B ganti dengan 8, I ganti dengan 1, G ganti dengan 9. Teman-teman hubungi kontak saya itu, nanti pasti akan saya respon. Setelah itu teman-teman kita masukkan di grup khusus yang namanya grup ya kajian dahsyatnya keajaiban rezeki. Jadi teman-teman kita ajak ngilmu dulu lah. Sekolah kilat ya, pesantren kilat, pesantren kehidupan, teman-teman. Ya. Hanya malam hari saja dan setiap malam durasinya hanya sekitar ya 1 sampai 2 jam. Coba teman-teman seharian kerja, seharian capek, malam ngilmu. Ya kan? Setelah ngilmu teman-teman praktekkan. Kemudian Allah berikan kemudahan hidupnya. Siapa yang rugi? Nggak rugi teman-teman. Nah, justru biasanya yang rugi itu teman-teman yang ngikuti tapi nggak fokus. Sekalipun kita dampingi ternyata nggak fokus. Karena apa? Sibuk dengan urusannya. Ya kan? Cemas dengan masalahnya terus. Nggak fokus. Akhirnya yang terjadi apa biasanya? 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan kembali. Bun, gimana ya caranya ngadepi debt collector kayak tadi Kak Is itu. Karena apa? Dulu kita dampingi nggak fokus. Tapi coba kalau teman-teman fokus. Seminggu teman-teman praktekkan. Yakin keajaiban Allah datangkan. Saya bisa ngomong karena saya merasakan. Ya kan? Kadang kita lakukan pagi, sore Allah kirim keajaiban. Kita lakukan siang, besok Allah kirim keajaiban. Itu caranya Allah, rahasia Allah. Nah, semakin kita fokus, maka keajaiban itu peluangnya semakin cepat datang. Kuncinya praktekkan, bukan bandingkan. Bandingkan itu berarti kapan ya saya, kapan ya kok mereka, enggak, kita fokusnya, kuncinya pada kita teman-teman ya. Nah kemudian tadi ya teman-teman sudah kita spill kontaknya, atau itu di atas pojok ya kiri atas itu ada akun saya Hendika 25. Kanannya kalau di layar HP teman-teman ada tanda plus merah, klik aja, tekan. Berarti teman-teman follow saya, pasti nanti saya respon. Atau teman-teman ingin komunikasi, awali dengan DM, pesan TikTok boleh, mana yang mudah. Nah, jadi kalau teman-teman kontak langsung menghubungi saya, pasti saya respon, segera kita masukkan di grup Wawa yang kita dampingi ya. Begitu, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita, karena sebentar lagi kami akan mendampingi lagi ya komunitas yang tadi ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu. Sore akan ada pendampingan ya, pemantapan materi yang tadi malam. Bagaimana kita itu menjadi orang yang dikejar rezeki tanpa batas. Jadi teman-teman nanti bertahap ilmunya. Mulai hari Senin sampai hari Jumat, ya kan, ilmunya itu bertahap terus. Tapi teman-teman praktekkan, lakukan. Yakin keajaiban nanti Allah kirimkan satu persatu. Ya, baik, sampai di sini dulu. Sekali lagi teman-teman yang ingin mengikuti, yuk, ini awal tahun ya teman-teman. Jadikan momentum untuk apa? Merubah hidupnya. Ya. Masa tahun kemarin kita dikejar-kejar debt collector terus. Tahun kemarin kita jatuh tempo terus. Yuk kita rubah ya hidup kita ke depannya. Tahun depan ya kan bukan dikejar hutang, dikejar tabungan. Tahun depan dikejar rezeki, bukan mengejar rezeki. Beda teman-teman. Bedanya apa? Besok ya kita
ulas lebih lanjut biar teman-teman lebih memahami. Ya, kita lanjut besok. Terima kasih teman-teman. Kita doakan semua yang sudah hadir di room saya ini Allah berikan selalu ya rezeki berlimpah datang dari berbagai arah. Allah mudahkan semua urusannya, dan bagi yang tak teman deg-degan ya tadi ya, jatuh tempo, Allah berikan jalan keluar dengan caranya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Henika dari Madiun Jawa Timur. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.